Siapa yang menyangka di tengah reruntuhan bangunan, kelaparan, dan blokade yang tengah terjadi di Gaza, ada satu negeri kecil yang justru berani mengguncang dunia untuk membantu Gaza secara langsung. Bukan Arab, China, atau Rusia, tapi negara tersebut adalah Yaman. Negara yang selama bertahun-tahun dirundung perang saudara dan krisis kemanusiaan itu justru menjadi duri tajam bagi dua negara pelaku genosida, Israel dan Amerika Serikat. Ketika dunia ragu bersuara untuk Palestina, Yaman memilih bertindak dengan resiko besar yang mungkin bisa mereka dapatkan. Yaman menyerang kapal-kapal Amerika dan Israel, sebelum juga mengirimkan misil jarak jauh yang mengarah ke Tel Aviv. Sejak pecahnya perang saudara pada 2014, Yaman yang terletak di selatan Arab Saudi telah mengalami fragmentasi politik yang signifikan. Hingga 2025, negara ini terbagi menjadi dua pemerintahan utama, yakni pemerintah yang diakui secara internasional yang bermarkas di Aden, didukung oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dan juga pemerintahan Houthi yang menguasai wilayah utara, termasuk ibu kota Sanaa yang didukung oleh Iran dan hanya diakui oleh negara tersebut. Akibatnya, kondisi ekonomi negara tersebut saat ini tengah memprihatinkan, bahwa mereka tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia saat ini. Tapi menariknya, meski harus hidup dengan kondisi ekonomi yang sulit, mereka tetap menjadi negara yang peduli terhadap penderitaan sesama, dengan Yaman menjadi satu-satunya negara yang langsung berkonfrontasi dengan Amerika dan Israel untuk membela penduduk Gaza. Ya, jadi Yaman melalui kelompok Houthi menjadi satu-satunya negara yang secara langsung berkonfrontasi militer dengan Israel dan Amerika Serikat dalam membela Gaza sejak konflik meletus pada Oktober 2023. Dengan menggunakan kekuatan militernya, Houthi melancarkan serangan rudal dan drone jarak jauh ke wilayah Israel, serta menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel dan Amerika Serikat di Laut Merah. Dengan drone, awalnya Houthi menyerang berbagai wilayah di Israel, sedangkan di Laut Merah, Houthi mulai menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel dan Amerika Serikat, termasuk kapal dagang dan kapal perang. Serangan ini mengganggu jalur perdagangan global dan memicu respon militer dari Amerika Serikat dan sekutunya. Terbaru, sejak eskalasi meningkat, Amerika Serikat di bawah Trump melakukan serangan besar-besaran ke Yaman. Tapi menariknya, itu tak menggoyahkan Houthi sama sekali. Mereka bahkan mampu membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat sebelum melanjutkan serangan-serangan Yaman ke Israel dengan Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv menjadi tempat yang berhasil dihancurkan dengan misil balistik, di mana saat itu serangan Yaman menyebabkan gangguan penerbangan yang langsung direspon Israel dengan serangan udara ke bandara dan pelabuhan di Yaman. Kenapa Yaman tak bisa dikalahkan Israel? Secara umum, Israel jelas memiliki kemampuan militer yang jauh di atas Yaman, terkhusus kalau kita bicara soal peralatan tempur. Tapi menariknya, hingga saat ini, Yaman masih bisa terus menyerang Israel yang menyebabkan kekhawatiran di Tel Aviv. Pertanyaan pun muncul, bagaimana bisa Yaman melakukannya? Jadi pertama adalah soal strategi asimetris dan perang tidak konvensional yang dilakukan Yaman. Dalam hal ini, Houthi tidak bermain di medan konvensional. Mereka tidak memiliki markas militer tetap, jalur logistik terbuka, dan sistem komando layaknya negara modern seperti Israel. Mereka bergerak dalam pola gerilya dan proksi, menggunakan terowongan, desa-desa sipil, dan pegunungan untuk bersembunyi. Ini membuat serangan udara Israel sulit mengenai target strategis secara presisi. Bahkan meski Amerika telah menyerang dengan skala besar baru-baru ini, Amerika Serikat akhirnya memilih gencatan senjata karena kapal perang mahal mereka terus mendapatkan ancaman. Satu pesawat jet senilai 1,1 triliun rupiah bahkan harus jatuh di Laut Merah akibat Yaman. Nah, selain itu, Yaman juga menggunakan perang ongkos murah. Drone buatan Iran seperti Shahed 136 atau tiruannya dapat dibuat dengan biaya di bawah $20.000, tapi mampu menyerang target bernilai jutaan dolar. Rudal balistik yang mereka gunakan
juga kebanyakan hasil modifikasi dari senjata era Soviet atau buatan Iran. Kedua, dukungan Iran dan aliansi poros perlawanan. Maksudnya di sini, Iran tidak hanya memberi senjata, tapi juga strategi. Iran memberikan pelatihan militer, peralatan canggih, intelijen, dan dukungan komunikasi melalui pasukan seperti IRGC dan Hezbollah. Bahkan, PBB dan berbagai laporan intelijen menyatakan bahwa teknologi drone dan rudal Houthi identik dengan buatan Iran. Dan ketiga, hal yang membuat Israel nggak bisa ngalahin Iran adalah Houthi menang dalam narasi publik. Mereka tampil sebagai pejuang muslim miskin yang membantu Palestina. Hal ini mengangkat legitimasi moral mereka di mata dunia, terutama di kalangan masyarakat yang marah terhadap genosida Israel di Gaza. Serangan balasan Israel ke Yaman malah memperburuk citra Israel yang mulai mendapatkan tekanan dunia. Dan terakhir, tidak ada wilayah strategis di Yaman yang vital bagi Israel, dan membuat biaya intervensi bakal terlalu tinggi. So, dalam hal ini, Yaman tidak perlu menang secara militer. Mereka hanya perlu membuat Israel dan Amerika Serikat merasa tidak aman dan terganggu secara terus-menerus, dan itu sudah berhasil. Israel kalah di mata dunia. Alih-alih berperang untuk mempertahankan negaranya, Israel saat ini justru mendapatkan kecaman dari dunia. Secara narasi global, Israel telah kalah total sebagai negara. Mereka berubah menjadi penjahat perang yang telah melakukan genosida. Saat ini, PBB dan berbagai organisasi kemanusiaan mengkritik keras tindakan Israel yang menghambat bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Banyak yang menyebut situasi ini sebagai bencana buatan manusia yang mengarah pada kelaparan massal. Negara-negara yang selama ini menjadi sekutu dekat Israel seperti Inggris, Prancis, dan Kanada bahkan telah secara terbuka mengkritik operasi militer Israel di Gaza. Mereka menyebut tindakan Israel sebagai tidak dapat dibenarkan secara moral dan mengancam akan mengambil tindakan konkret jika serangan tidak dihentikan. Sebagai contoh, Inggris telah menangguhkan pembicaraan perdagangan bebas dengan Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman Israel di tepi barat. Jelas, operasi militer Israel di Gaza, seperti Operation Gideon's Chariots, telah menimbulkan korban sipil yang signifikan dan mendapat kecapan internasional. PBB menyebut tindakan ini sebagai pembersihan etnis, sementara banyak negara menyerukan penghentian segera operasi militer tersebut. Akibatnya, tekanan internasional telah menyebabkan peninjauan kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Beberapa negara Eropa mempertimbangkan untuk menangguhkan perjanjian perdagangan, seperti yang telah dilakukan oleh Barcelona baru-baru ini, yang memilih untuk menghentikan semua bentuk kerjasama dengan Israel. Pada akhirnya, ketika dunia mengukur kekuatan dari jumlah jet tempur, kapal induk, dan rudal presisi, Yaman justru menunjukkan bahwa harga diri dan solidaritas tidak butuh teknologi canggih. Negeri yang luluh lantak oleh perang saudara itu justru menjadi satu-satunya yang berani mengangkat senjata demi membela Gaza. Di saat negara-negara Arab hanya diam secara tindakan langsung, di saat negara-negara kuat hanya bicara, Yaman bertindak. Dan hari ini Yaman terus melawan, tak karena mereka kuat, tapi karena mereka benar. Sementara itu Israel yang selama ini dielu-elukan sebagai kekuatan tak terkalahkan, justru kini terpojok oleh suara dunia. Sekutu mulai menjauh, PBB mengecam, masyarakat global marah. Dan untuk pertama kalinya sejak 1948, narasi dunia tidak lagi berpihak pada mereka. Di Gaza ada genosida, dan dunia tak lagi bisa menutup mata. Dan sejarah akan mencatat, bukan Amerika, bukan Eropa, tapi sebuah negeri kecil bernama Yaman, yang pertama kali berani melawan kejahatan itu secara langsung.